Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihar dengan nomor NIM 231910201108. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit review tentang dua perangkat software dan dua perangkat hardware. Baiklah, untuk yang pertama, saya menggunakan dua hardware, mungkin bisa sampai 3 hardware. Yang pertama ada multitester, yang kedua ada PCB, dan saya akan menjelaskan juga resistor. Baiklah, untuk yang pertama yaitu saya ke multitester terlebih dahulu. Multitester adalah alat atau hardware perangkat yang berfungsi untuk mengatur suatu tegangan. Dan bahkan multitester ini bisa juga untuk mengecek apakah suatu perangkat mulai dari resistor atau elko ya itu mati atau masih hidup. Baiklah, adapun di sini ada notasi angka yang dimana memiliki kegunaan masing-masing. Yang pertama DC volt, yaitu DCV. Nah, yaitu ini DC volt berfungsi untuk mengatur tegangan arus DC. Adapun di sini untuk ACV berarti ini berfungsi untuk mengatur tegangan dari tegangan AC. Biasanya mengatur tegangannya pada listrik rumah tangga ya, karena listrik rumah tangga ini menggunakan AC. Biasanya tegangan rata-ratanya 220. Lalu di sini ada untuk mengatur tekanan pada kelistrikan, yaitu berupa lilitan atau hambatan. Nah, ini berfungsi untuk komponen resistor itu tadi. Baik, lanjut. Nah, kita akan membahas tentang resistor. Resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus listrik, arus tegangan ya. Resistor ini memiliki beberapa macam-macam kapasitasnya atau lilitannya sesuai dengan warna-warna yang telah tertera pada resistor ini sendiri. Nah, setiap warna ini mengandung makna jumlah lilitan atau jumlah ohm yang akan dihambat pada aliran listrik itu sendiri. Baiklah, langsung kita bisa cek cara menggunakan multitester ini ya. Nah, di sini kita lihat resistor ya. Dan ini PCB sebagai penghubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Baik, langsung saja kita cek resistor ini. Nah, ada di sebelah sini ya. Ada pada dua kaki ini. Baik, karena ini resistor, kita gunakan notasi ini pada yang ohm. Baik. Nah, kita cek di sini, maka multimeter ini jarumnya naik atau berpindah ya, karena resistor ini masih menyala. Dan apabila resistornya mati, maka jarum angka ini pun tidak akan bergerak. Nah, karena ini bergerak, maka resistornya pun bisa atau dapat digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software. Yang pertama ialah merupakan software dari Python. Python sendiri memiliki fungsi sebagai input coding data, yang dimana hasil coding itu menjadi sebuah aplikasi atau tulisan berupa huruf maupun angka. Baik, sebagai contoh, saya akan membuka salah satu coding atau sistem yang ada pada Python ini sendiri. Nah, dapat kita lihat bahwa ini sudah jadi ya codingannya. Langsung kita play saja. Langsung kita mulai. Lalu akan menghasilkan angka sebesar sekian. Nah, karena yang kita gunakan adalah coding berupa awal mula bilangan bulat menjadi bilangan biner. Baiklah, selanjutnya adapun software kedua, yaitu kita menggunakan software EWB atau Electronic Workbench ini ya.
Nah, pada fungsi software electronic workbench ini berfungsi untuk merangkai suatu rangkaian alat elektronika. Nah, pada rangkaian kali ini saya langsung membuka file, yaitu tentang file modulasi FM atau frequency modulation. Nah, pada rangkaian ini akan dimulainya sistem proses pengerjaan tentang bagaimana cara memodulasi dari sinyal FM itu sendiri. Itu karena kembali lagi fungsi dari software ini adalah untuk membuat suatu rangkaian agar bisa menghasilkan suatu data percobaan. Nah, baiklah, bisa langsung kita lihat saja. Kita mulai dulu ya. Kita mulai, lalu kita bisa lihat di alat yang ini, yaitu osiloskop. Nah, kita berhentikan. Nah, kita mendapatkan sinyal dari hasil modulasi FM ini sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih banyak.